Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Bagi jemaat yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, kami sambut dengan penuh sukacita, dan biarlah untuk minggu-minggu ke depan kita bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan di dalam ibadah pada hari Minggu. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah Minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema firman Tuhan, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Akhirnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan dan ibadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2 tambah 4, suci, suci, suci. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, beritakanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, tanah benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lengah, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pernah dan lega. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tingkat kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, timur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pernah dan lega. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tingkat kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Kita akan baca ayat ini secara bergantian dan ayat yang terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya
dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bersama-sama, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 418 ayat 1 dan 2, Bahtera yang dipandu Yesus. Dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Hai berdosa, mari lihat panji salib terbentang, ikut bahtera juru selamat agar jangan tenggelam. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan dan doa kita, tapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dan Allah adalah segala dosa, segala kejahatan kita. Waktu ini adalah waktu yang terindah. Kita merenungkan semua perbuatan kita satu minggu ini. Mari kita datang mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat senang mendengar kita datang dan mengakui dosa pelanggaran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruhlah kiranya pada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepadamu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan mengampuni dosa kita. Kita bernyanyi Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum ke-1 sampai ke-4. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, mulia-mulia namanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat tanggal 5 Oktober. Pertama, berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 jam 5.30 WIB di Rumah Sakit Murni Teguh telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Pintor Joab Mangapul Sihombing Lumbantoruan, suami dari Ibu Penatua Emeritus Sorta Boru Aritonang, warga jemaat anggota Sektor 6, tutup usia 91 tahun dan telah dikebumikan dibawa ke Lintong Nihuta Tapanuli Utara. 2. Persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari Minggu 5 Oktober dipersembahkan oleh warga jemaat dari Sektor 10. Terima kasih kepada warga jemaat Sektor 10 yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya Sektor 10 semakin diberkati Tuhan bagi Amang dan Inang serta seluruh jemaat yang beribadah di gereja kita GKPI Pamen yang ingin mempersembahkan bunga altar di gereja dapat menghubungi Ketua Seksi Kerohanian yaitu Inang Penatua Yeti Boru Marbun di nomor HP 081376752987. Berita jemaat yang kedua. Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 bertempat di HKBP Delitua akan menerima berkat pernikahan Riki Rifan Simamora, putra dari Bapak Ludik Simamora dan Ibu Tianur Boru Sijabat yang beralamat Jalan Setia Gang Pelita Marindal, anggota jemaat HKBP Delitua, Resort Delitua dengan tunangannya Popi Suryani Oktavia Sihombing, putri dari Bapak Arifin Sihombing dan Ibu Nita Borubangun yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang Sedar nomor 9, anggota jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 masuk Sektor 4. Warta keuangan. Warta keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran minggu dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober telah dipersiapkan oleh bendahara. Bagi warga jemaat yang ingin membaca warta keuangan tersebut dapat mengambilnya dari meja di depan pintu masuk gereja kita ini. Berita tentang yang bertugas di minggu depan. Sektor yang akan bertugas dalam pelayanan ibadah Minggu tanggal 12 Oktober adalah Sektor 3 tambah PP GKPI di ibadah pagi, Sektor 4 tambah PP GKPI di ibadah Minggu siang, Sektor 5 tambah PP GKPI di ibadah Minggu sore, serta Sektor 6 tambah PP di PP GKPI di ibadah Minggu malam. Itulah warta jemaat kita pada hari ini. Untuk menyambut sabda Tuhan, mari kita persiapkan dengan penuh sukacita, hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 tambah 3 tambah 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas
Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tentram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua dari kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini bicara tentang Tuhan Maha Kudus dan Maha Ada. Bicara tentang nature-nya Allah. Allah adalah omnipresent, selalu hadir dalam setiap konteks kehidupan manusia. Omniscience, selalu tahu apa yang terjadi dalam hidup manusia. Omni-existence, selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Allah, berbicara tentang kedaulatan yang kerap sekali sukar untuk kita pahami, sukar untuk kita mengerti bagaimana cara kerja Allah di dalam mendesain, di dalam menetapkan, di dalam mewarnai setiap proses hidup umat manusia yang ada di dunia ini. Dikala kita mempergunakan akalnya kita, dikala kita mempergunakan rasanya kita, kerap sekali berbanding terbalik, seolah-olah Allah kurang sigap, seolah-olah Allah kurang cepat, seolah-olah Allah tak mempertunjukkan keadilan. Dengan bangkitnya orang-orang jahat, dengan bertahtanya orang-orang lalim, dengan bersukacitanya orang-orang yang selalu menindas orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kerap sekali kita mengalami kebingungan di dalam melihat segala fenomena kehidupan.
Hingga kadang-kadang kita menjerit dari versinya kita. Kenapa orang jahat itu selalu hidupnya enak? Kenapa orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kenapa dia harus dipecat ketika dia memperkatakan kejujuran? Kenapa dia harus dibully? Kenapa dia harus diintimidasi dengan segala kejujuran yang diperkatakan? Kenapa para perampok itu bersuka cita membawa hasil rampokannya? Anak-anaknya sehat dan gemuk, istrinya bagaikan putri selalu shopping setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika peristiwa terjadi di tengah-tengah umat Yehuda, seorang nabi yang disebut sebagai utusan Allah, nabi yang selalu menyampaikan tentang kebenaran Allah, nabi yang selalu dipakai sebagai perpanjangan tangan Allah di dalam menyuarakan, memberitakan, bahkan menyampaikan nubuat-nubuat. Dia tidak hanya bicara persoalan fakta hari ini, tapi dia bicara tentang the future, tentang masa depan. Dia pun pernah mengalami kebingungan dalam memahami cara kerja Allah di dalam kehidupan umat Allah. Ketika umat Yehuda berada pada kehancuran, ketika bangsa itu berada pada sebuah penderitaan, ketika bangsa itu berada dalam keadaan porak-poranda, kenapa Tuhan tidak bertindak? Malah sebaliknya, bangsa itu diserahkan kepada orang Kasdim. Bangsa itu dihukum oleh orang-orang yang bukan umatnya Tuhan. Bangsa itu mengalami penderitaan kembali dari orang-orang Babel. Allah yang Maha Kudus, apakah dia melihat? Bukankah dia benci dengan kelaliman? Bukankah dia benci dengan penindasan? Bukankah dia benci dengan tangan-tangan orang kotor? Bukankah dia benci dengan orang-orang yang melakukan ketidakbaikan? Lalu kenapa kami dibiarkan tertindas? Lalu kenapa dibiarkan orang Kasdim itu dengan segala kesemena-menaan mempertunjukkan kekuasaan mereka? Seolah-olah Allah tak melihat dari langit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya pernah melihat mama saya menggunakan bordir, mesin bordir. Ketika saya duduk di lantai, saya melihat dari bawah ada benang-benang yang berantakan dengan berbagai macam warna. Lalu saya bingung, ini mama saya sedang membuat apa? Kenapa benang-benang itu berantakan? Tidak tersusun dengan rapi. Kenapa benang-benang itu tidak tersusun dengan begitu baik? Apakah dia sedang belajar atau sedang membuat sebuah hasil karya? Lalu saya berdiri dan saya berkata kepada mama saya, itu mau buat apa? Kenapa benang-benang itu seolah-olah seperti berantakan? Lalu mama saya berkata, ketika engkau melihat dari bawah, maka engkau melihat berantakan seolah-olah hancur. Coba perhatikan dari atas. Ternyata dua hal yang berbeda. Saya melihat hasil dari bawah, hasilnya acak-acakan. Tetapi ketika saya melihat dari atas, ada sebuah bordir bunga yang begitu cantik, yang begitu rapi, yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kadang dari bawah melihat desainnya Allah seolah-olah berantakan. Seolah-olah tidak bagus. Seolah-olah tidak mempertunjukkan sebuah keindahan. Tapi Allah melihat dari atas, itu desain adalah desain yang indah. Yang sedang memproses, yang sedang menuntun, yang sedang membawa kita pada sebuah kehidupan yang semakin lebih indah. Ketika kita mencoba melihat Allah dari sudut pandang kita, ketika kita mencoba melihat cara kerja Allah dari fisiknya kita, dari emosinya kita, kerap sekali Allah seolah-olah tidak bertindak, seolah-olah membiarkan kelaliman, kejahatan selalu merajalela. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Habakuk kenal dengan Allah, tahu sifatnya Tuhan. Dia begitu paham tentang cara kerjanya Allah.
Tetapi dalam setiap pemahamannya, dalam setiap pengetahuannya, ternyata dia juga masih bingung sama seperti kita. Dia bingung dengan cara kerja Allah. Dia bingung dengan desainnya Allah. Dia bingung dengan bagaimana Allah dalam menata, dalam mempersiapkan umatnya. Kenapa harus dibiarkan hidup dalam berantakan? Kenapa tidak langsung diperbaiki? Kenapa tidak langsung ditata dengan baik? Kenapa tidak langsung dieksekusi seperti yang kita inginkan? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kenapa harus 40 tahun? Kenapa harus lewat padang gurun? Kenapa harus menyeberang di laut Teberau? Kenapa harus bangsa Firaun, orang-orang Mesir itu kembali bangkit dan hendak membawa mereka pulang? Kenapa harus ada rintangan-rintangan? Kenapa harus ada banyak persoalan? Kenapa harus banyak orang-orang yang kerap sekali berupaya untuk menghalangi bangsa itu? Bukankah Allah ajaib? Bukankah Allah perkasa? Kenapa dia tidak berikan jalan yang mulus? Kenapa tidak dia bentangkan jembatan yang bagus? Kenapa tidak dipersiapkan air? Bukan harus kehausan dulu hingga dari batu itu keluar mata air. Kenapa harus berteriak? Kenapa harus menjerit? Kenapa harus merasa lapar? Kenapa mereka harus berada pada ketakutan? Kenapa mereka harus berada pada kecemasan? Kadang penderitaan menuntun kita pada sebuah perjumpaan yang manis dengan Allah yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Kadang persoalan kehancuran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hendak menuntun kita pada perjumpaan yang manis, hendak menuntun kita untuk merasakan dan melihat keajaiban Allah dalam setiap karya, dalam setiap kebaikan yang hendak dipertunjukkan. Lalu Habakuk berkata, Allah itu kudus. Kadang kau melihatnya seolah-olah dia sedang berdiam dan tidak bertindak. Tapi engkau perlu tahu, Allah punya cara yang begitu hebat di dalam mengeksekusi segala perkara di dalam hidup manusia. Kehancuran, kebrutalan yang kerap sekali mewarnai hidup kita, seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah Allah tidak peduli. Tetapi kadang dalam situasi itu, dalam segala warna itu, Allah ada di tempat itu dan hendak mempertunjukkan sesuatu yang bermakna atas kehidupan umat manusia. Yang mau dikatakan hari ini kepada kita, dalam segala kebingunganmu, dalam memahami cara kerjanya Allah, dalam segala ketidaktahuanmu, dalam memahami cara kerja Allah di dalam hidupmu, kau harus tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan punya cara tersendiri dalam menyelesaikan setiap apapun dalam kisah orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Jangan pernah mendikte Allah, karena Allah tidak bekerja seperti alur berpikirmu. Jangan pernah mengajari Tuhan, karena Dia tidak melakukan sesuatu apapun semasi itu kadang masuk akal dalam pikiranmu. Kadang Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar dari nalar, di luar dari pikiran kita. Kadang kita berpikir sesuatu hal itu menjadi sesuatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi Allah kerap sekali mempertunjukkan bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk menuntunmu pada sebuah kebaikan. Tetapi ada cara yang lebih hebat yang akan Tuhan pertunjukkan atasmu. Saya sering mengkhotbahkan tentang seorang penjual tempe. Dan terus saya kisahkan. Karena ini bukan hanya bicara tentang ilustrasi, tapi bicara tentang fakta.
Dan ini tidak sekedar terjadi pada perempuan janda penjual tempe, tapi juga kerap terjadi dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu yang dulunya zaman Soeharto, mereka ikut program transmigrasi. Mereka berangkat ke perbatasan Sumatera Utara dan Banda Aceh. Dikasih tanah 2 hektar, dibangun rumah panggung 6x6. Suaminya dilatih menjadi petani karet dan menjadi petani palawija, supaya mereka hidup dan mumpuni dari kreativitas yang sudah diajarkan. Mereka hijrah dari Jawa Tengah dan tinggal di perbatasan Sumatera Utara, Banda Aceh. 2 bulan mereka tinggal di sana. Ternyata iklim tidak mendukung. Si suami menggigil kepanasan, lalu meninggal dunia. Si ibu yang tidak terlatih menjadi seorang petani, maka dia tidak sanggup dengan situasi di tengah hutan. Merambah hutan, bercocok tanam, dia tidak punya skill tentang itu. Maka dia hijrah ke kota Medan. Dia jual murah tanah 2 hektar dan rumah panggungnya. Dan dia hendak mencari rezeki di kota Medan. Di kota Medan, dia dulunya dari Jawa Tengah dibekali dengan keterampilan meracik kacang kedelai menjadi tempe. Lalu keterampilan itu terus diasah dan dia menjadi pedagang tempe. Setiap hari dia racik, lalu 2 hari kemudian dia jual. Dia terus menjalani hidup dengan berdagang di pasar pagi hingga anaknya kuliah dari pedagang tempe. Ketika anaknya di Surabaya kuliah dan di semester akhir hendak melaksanakan praktek lapangan, dia harus pergi ke Kalimantan. Maka ditelepon mamanya, "Ma, aku butuh uang 7,5 juta. Untuk biaya ke kampus, untuk biaya transportasi ke Kalimantan. Dan saya di pedalaman selama kurang lebih 2 bulan. Maka tidak mungkin saya ke kota untuk ambil duit. Maka saya mohon ditransfer semua 7,5 juta. Si ibu merasa shock ketika mendengarkan 7,5 juta. Karena biasanya persoalan uang kuliah dia selalu tabung. Ketika bulan Januari dan bulan Juni dia sudah persiapkan itu. Tapi kali ini ternyata ada uang keluar yang sifatnya agak mendadak. Lalu ditanya, "Kapan kira-kira mama harus transfer?" Lalu anaknya berkata, "Paling lambat 3 minggu. Karena 3 minggu ke depan saya harus berangkat. Kalau saya tidak bayar dan tidak punya uang itu, kemungkinan besar saya harus menunggu prakteknya di tahun depan." Maka mamanya berkata, "Semangat, uang pasti ada. Kau harus semangat, persiapkan dirimu, gak perlu pikirkan tentang uang. Serahkan ke mama." Lalu dia buka lemarinya, dia cari simpanannya, ternyata hanya ada 2,5 juta. Itu adalah tabungan yang disimpan dari hasil penjualan tempe setiap hari. Lalu dia berpikir, dia kurang 5 juta. Maka dia telepon saudaranya, "Halo, saya mau pinjam uang 5 juta. Semua keluarga dari istri, dari suami, dari pihaknya dan dari pihak suaminya, semua tiba-tiba miskin ketika ditelepon. Gak ada satupun yang punya uang. Semua berkata, kami tidak punya uang, kami tidak punya uang. Seandainya kau telepon 3 hari yang lalu, uang itu ada. Tapi hari ini tidak punya." Dia bingung. Lalu dia berdoa, "Tuhan, tolong aku butuh uang 5 juta. Besoknya dia bangun, dia cerita ke teman-teman yang sesama pedagang di pasar pagi. Dia mau pinjam uang 5 juta. Ternyata satu dengan yang lain punya keluhan yang sama. "Kau salah tempat. Aku pun jadi sedang geger otak sekarang. Anakku butuh uang 3 juta. Kau tambahi lagi mau ngutang 5 juta, makin geger otak aku kau taruh."
Dipinjam sama yang lain juga, cicilanku pun belum lunas. Ini aku setiap jual tempe, aku harus bayar cicilan. Dari mana uangku 5 juta? Kalau ada 5 juta uangku tak duduk aku di pasar pagi ini. Satu pun tidak ada. Lalu dia pulang selama seminggu dia berdoa, Tuhan, anakku butuh 5 juta, tolong. Dipinjam ke tetangga. Dari ujung kompleks sampai ke pintu masuk komplek. Orang komplek itu juga miskin semua. Ketika si ibu janda ini datang, pinjam dulu uangmu Pak. Kata, aduh pas beli tanah kami di seberang sana, uangnya sudah habis. Bu pinjam dulu uangmu, 3 hari yang lalu baru beli mobil kami. Bukannya membantu, malah mereka pamer. Mereka tidak punya uang, ada yang baru berinvestasi, ada yang baru beli mobil, ada yang baru beli tanah, ada yang baru beli apartemen dan lain sebagainya. Si ibu janda pulang dengan tangan hampa. Dia berdoa ke Tuhan, Tuhan beri aku solusi. Maka dia berpikir, aku harus jual sesuatu. Mau gadaikan rumah kontrakan. Pastinya pegadaian tidak terima penggadaian rumah kontrakan. Karena tidak punya sertifikat, hanya punya surat perjanjian kontrak. Maka dilihat piringnya masih cantik, disisihkan. Gordennya, spraynya, kualinya, pancinya, semua diangkat. Lalu besoknya setelah pulang dari pasar pagi, dijejerkan di depan rumah untuk dijual. Banyak orang berkerumun. Lalu orang bertanya, kenapa dijual piringnya ibu? Aku butuh uang untuk sekolah anakku. Berapa kau buat piringmu 1 lusin? 80.000. Tapi semua menawar murah. Kalau kekasih 25.000 ku ambil 2 lusin. Janganlah 75 lah, udah bekas second ini. Barunya aja pun 100.000-nya. Rugi kali lah kita beli ini second 80.000. Tak ada satupun yang menolong. Kadang kita berpikir, di mana Tuhan? Kenapa si ibu janda itu dibiarkan dalam segala kebimbangan? Kenapa dibiarkan dia tanpa ada solusi? Bukankah Allah bisa memakai hati orang kaya yang ada di samping rumahnya? Bukankah bagi orang kaya itu 5 juta adalah hal yang kecil? Lalu kenapa Tuhan bentangkan sebuah kisah? Tuhan izinkan si janda itu harus merantau dalam segala rasa yang begitu menyedihkan. Harus telepon semua keluarga dan tidak mendapatkan hasil. Harus berjalan kaki dari satu rumah ke rumah lain hanya untuk mendapatkan rasa malu. Jangankan dapat uang 5 juta yang beri pertolongan dan solusi pun tidak. Bahkan dia pulang dalam kekecewaan. Bahkan dia pulang dalam sebuah kesedihan. Karena ada orang berkata, makanya jangan sok-sokan kau kuliahkan anakmu. Kalau kau tidak sanggup jangan paksa. Bukannya solusi malah hatinya yang terluka. Bukannya penguatan malah dia merasa dia tidak berdaya. Ketika dia menjual semua barang-barangnya pun. Kenapa Tuhan tidak gerakan orang-orang yang berhati malaikat untuk memborong itu semua barang. Lalu memberikan 5 juta rupiah supaya semua persoalan selesai. Apakah Allah sedang santai di surga? Apakah Allah tidak melihat ratapan si janda? Apakah Allah tidak mendengarkan seruan si janda? Secara manusia kita emosi melihat cara kerjanya Allah. Kadang kita marah, kadang kita mau berbalik, kadang kita mau berkata, di mana kau Tuhan? 2 hari kemudian deadline untuk transfer sudah jatuh tempo. Si ibu tidak punya ATM, dia harus ke kasir dan transfer manual. Teller jam 3 sore sudah tutup. 2 hari sebelum jatuh tempo dia nangis ke Tuhan. Penjualan barang-barang dapat 2,5 juta. Penjualan pakaian-pakaian juga sampai kursi-kursi plastik pun dijual. Dapat 1,5 juta. Uang kurang 1,5 juta lagi. Besoknya selesai. Dan dia harus transfer itu besok. Dan sekarang sudah sore. Dia menangis. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh uang 1,5 juta. Dan ini demi anak yang kau titipkan padaku. Seandainya
seandainya aku disuruh memilih, aku tidak rela suamiku kau ambil dari kehidupanku. Karena aku merasa aku adalah orang yang lemah. Aku bukan orang yang pintar cari uang. Dia adalah imamku, dia adalah orang yang kuandalkan selama ini. Mungkin ketika dia masih hidup sekarang, jika engkau tidak membuat dia mati dan berjumpa denganmu di rumah yang kekal, mungkin aku tidak mengalami nasib malang seperti ini. Tapi dia terus berdoa. Besok saya harus transfer 1,5 juta. Kumohon, beri aku solusi. Dia jalan ke dapur, dia lihat ada kacang kedelai sekitar 15 kilo. Kalau dijual per kilo, paling mahal 450.000 kali 15.000 sekilo. Tapi kalau diracik menjadi tempe, pasti bisa senilai 1.500.000. Tapi secara ilmiah untuk membuat tempe butuh waktu 2 kali 24 jam. Sedangkan dia mulai meracik jam 5 sore, jam 3 sore harus transfer uang. Tapi dia lakukan. Dia racik itu kacang kedelai, dia ragi, dia bungkus di daun. Dia berdoa, setelah dibungkus semua di daun, dia berdoa, Tuhan, Engkau berfirman orait labura, aku sudah berdoa dan bekerja. Aku minta kuasa-Mu menyatakan mujizat-Mu. Rupa kacang kedelai menjadi tempe. Amin. Dibuka kacang kedelai. Jam 8 malam dia doa lagi, Tuhan, tolong aku. Rupa kacang kedelai menjadi tempe. Dalam nama Yesus, dibuka kacang kedelai. Jam 10 dia berdoa lagi, Tuhan, kumohon nyatakan kuasa-Mu. Dikala kau dulu bertemu dengan orang yang pesta di Kana, Engkau rubah air menjadi anggur. Maka hari ini aku percaya, Engkau bisa rubah kacang kedelai menjadi tempe. Dalam nama Tuhan Yesus, dibuka kacang kedelai. Jam 2 pagi dia berdoa. Dia tidak tidur semalaman. Suaranya hilang. Air matanya sudah kering. Matanya bengkak. Suaranya parau. Tapi dia terus berdoa. Tuhan, aku janda betulan. Suamiku pergi kau jemput bukan karena aku tidak suka. Tapi kau yang jemput dia. Firman-Mu berkata kau dekat dengan seorang janda. Aku janda betulan Tuhan. Aku bukan janda jadi-jadian, janda betulan. Please. Buktikan bahwa firman-Mu itu benar. Dikala suamiku meninggal, semua orang-orang berkata kau punya Bapa di surga. Apapun yang menjadi masalahmu sampaikan kepada Bapa di surga. Hari ini kau adalah kekasih jiwaku. Kau adalah suamiku. Kau adalah harapanku. Tidak ada satupun yang menjadi harapan bagiku di bumi ini. Only you. Tolong rubah kacang kedelai menjadi tempe. Dalam nama Yesus. Dibuka tetap kacang kedelai. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi si ibu tidak putus asa. Begitu pagi jam 4, dia keluar dari rumah, dia angkat semua kacang kedelai yang terbungkus. Tukang becak langganannya datang, dia angkati. Dia terus berdoa di becak, dalam nama Yesus, berubah menjadi tempe. Si tukang becak bertanya, Inang kamu kenapa? Dalam nama Yesus berubah menjadi tempe. Sampai si tukang becak bingung, ya Tuhan. Kenapa jadi gila si kawan ini? Dari awal sampai mau nyampe terus berdoa. Makanya aku takut kali aku rajin kebaktian. Jadi kayak ginilah jadinya. Jadi gila kadang-kadang katanya. Terus dia berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berubah menjadi tempe. Ketika diturunkan, dia doa lagi. Si tukang becak berkata, Inang ongkosmu dalam nama Yesus berubah menjadi tempe. Inang ongkosmu dalam nama Yesus berubah jadi tempe. Si tukang becak pun berpikir buang sial ini pagi-pagi bah. Baru penumpang pertama tak dapat uang pulang aku. Kasihanlah udah janda miskin lagi. Tambah lagi agak-agak gila lagi sekarang. Ya udahlah, kurelakanlah pikirnya. Jam 8 pagi.
Dibuka kacang kedelainya, belum berubah menjadi tempe. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, pembeli akan datang. Tolong, rubah kacang kedelai menjadi tempe. Jam 3 sore, aku harus transfer uang ke bank. Dalam nama Yesus, dibuka kacang kedelai. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 dia terus berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan rubah, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehebatan-Mu, nyatakan mujizat-Mu kepadaku. Bukankah Engkau Allah yang dahsyat? Bukankah Engkau Allah yang penuh dengan kekuatan? Orang sakit Kau sembuhkan, orang buta Kau celikan, bahkan 5 roti dan 2 ikan Kau sanggup kasih makan 5.000 orang. Masakan untuk merubah kacang kedelai pun Engkau tidak bisa. Benarkah Engkau Tuhan? Benarkah Engkau ada? Tolong kalau betul Kau ada, buktikan Kau ada. Rubah kacang kedelai ini menjadi tempe. Dalam nama Yesus. Dia takut membuka. Dia bilang sama inang yang di sampingnya, Inang lihat dulu, udah jadi tempenya ini. Marsi bereng tempe nabe katanya. Ngapain pula aku kau suruh lihat-lihat tempemu katanya. Dibuka kacang kedelai. Jam 12. Dia menangis. Lalu dia marah sama Tuhan. Kadang kita bingung. Kenapa sih Tuhan lambat? Bukankah hanya dia jentikan jarinya dari surga lalu itu berubah, selesai persoalan? Kenapa harus dibuat si janda itu berteriak? Kenapa dia harus dibuat menangis? Kenapa dia harus dibuat meronta-ronta? Kalau dia memang Allah yang mendengar, kalau memang dia Allah yang melihat, bukankah dari jam 5 sampai jam 12 itu adalah kisah yang begitu menyedihkan? Ada seorang janda tua harus berupaya, harus menjerit, bukan hanya menjerit, tapi ada tekanan secara batin yang dirasakan. Ada ketakutan, dia tidak punya uang 7,5 juta. Ada banyak kekecewaan yang dirasakan. Apa salahnya tinggal jentikan dari surga? Itu kacang kedelai berubah menjadi tempe. Selesai persoalan. Mulut janda itu pun akan berkata glory to the Lord. Kenapa seribet itu? Jam 12. Kacang kedelai masih tetap kacang kedelai. Maka dia kembali bilang sama Tuhan, makin lama aku makin curiga. Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Dari jam 5 sore aku berteriak. Aku tidak tahu suaraku sampai di mana. Dan aku selalu berkata, jika Engkau ada, nyatakan mujizat-Mu. Dan aku tidak merasakan itu. Betulkah Kau ada? Jangan-jangan Kau tidak ada. Sampai aku dari semalam berdoa, sampai aku memuji nama-Mu, sampai aku bersujud di hadapan-Mu, ternyata Kau tidak ada. Kalau Kau betul ada, tolong buktikan. Dibuka kacang kedelai. Posisi jam 1. Dia marah. Dia bilang sama Tuhan, aku betul kecewa. Dan aku merasa aku adalah orang paling bodoh. Berteriak, berdoa, meyakini, padahal sebenarnya Kau tidak ada. Selama ini ternyata sia-sia semua doaku, sia-sia pujian penyembahanku. Maka aku mau katakan kepadamu, kalau Kau tak rubah kacang kedelai menjadi tempe, U-I-N, selesai kita. Enggak ada lagi hubungan di antara kita. Enggak ada lagi hubungan aku dan Kau. Berakhir sudah. Tolong rubah kacang kedelai menjadi tempe. Dalam nama Yesus berubah. Dibuka kacang kedelai. Jam 1:30 dia bilang begini, Tuhan ini yang terakhir, ini yang terakhir. Siap ini aku gak mau berdoa lah. Ini betulan yang terakhir. Kalau Kau tidak jawab doaku, maka biarlah sama-sama malu kita. Anak darimu Kau titipkan padaku, aku harus bertanggung jawab. Aku kekurangan, Kau adalah harapanku, tapi Kau tidak menjawab. Maka kalau Kau tidak dengar, udah mati aja lah aku. Lalu kubuatlah di surat wasiatku, aku mati karena Tuhan tidak jawab doaku. Biar semua orang tahu bahwa Kau bukan Allah yang baik. Amin. Dibuka tetap kacang kedelai.
Jam 2:15 dia bilang ke Tuhan, ini betulan yang terakhir. Gak ecek-ecek lagi, betulan yang terakhir. Siap ini aku gak mau berdoa lagi. Tolong Tuhan, ini betulan yang terakhir. Kalau kau tidak rubah lagi ini kacang kedelai menjadi tempe, udahlah. Aku akan beritahu kepada orang, ternyata semua itu bohong. Gak betul kau ada, gak betul kau ajaib, gak betul kau kudus, gak betul kau hadir dalam kehidupan manusia, gak betul kau ada juga dalam kehidupan kami. Buktinya aku teriak, aku meminta, aku berharap, tak juga dapat jawaban. Maka ini yang terakhir. Dalam nama Yesus, kacang kedelai berubah menjadi tempe. Amin. Dibuka, tetap kacang kedelai. Tapi bapak-bapak datang. Inang, aku dari tadi pagi, dari jam 8 datang ke pasar ini. Mencari kacang kedelai yang sudah dibungkus. Karena aku mau kirim itu tempe ke Palembang. Kalau ku kirim tempe jadi, mungkin nyampe di Palembang akan hitam-hitam. Lalu semalam kira-kira jam 5 sore, entah kenapa saya terpikir, aku mau kirim oleh-oleh ke saudaraku yang ada di Palembang tempe. Tapi saya berpikir jangan tempe, tapi kacang kedelai yang sudah diracik yang belum jadi tempe. Inang, kalau ini semua yang di mejamu ini kacang kedelai, aku bayar 1,5 juta. Dia terkejut. Dari tadi pagi tak datang si kawan ini. Udah doa terakhir datang pula dia pikirnya. Udah wak jerit-jerit doa terakhir pula tadi. Datang pula mencari kacang kedelai. Udah wak doakan jadi tempe. Jadi tempe pula itu nanti aman jotae. Dia balik ke belakang, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kau tahu aku janda. Kadang mulutku dan hatiku gak selaras Tuhan. Udahlah, lupakanlah yang kubilang dari jam 5 sore tadi sampai yang tadi. Maklumlah kau, yang janda ini kadang-kadang agak aneh-anehnya dikit. Biarlah kacang kedelai tetap jadi kacang kedelai. Gak apa-apa, gak akan putus hubungan kita. Namamu akan kupuji. Kau ada, kau dahsyat, kau ajaib kau dalam kehidupanmu. Gak usah repot-repot merubah kacang kedelai menjadi tempe. Biarkanlah kacang kedelai itu menjadi kacang kedelai saja. Si ibu ini bilang sama si bapak itu, Pak, dari tadi masih kacang kedelainya ini. Tapi udah kudoakan yang terakhir supaya Tuhan rubah menjadi tempe. Aku takut melihat, bapaklah yang melihat. Lalu dibuka, bapak itu berkata, Inang masih kacang kedelai. Dibayar 1,5 juta. Inang itu pergi ke bank, transfer itu uang. Bapak ibu, kadang kita suka mendikte Tuhan. Harus jadi tempe, maka solusi akan dihadirkan. Harus berubah menjadi tempe, maka uang 1,5 juta bisa ditransfer. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita lewat ilustrasi tadi, Tuhan bertindak tidak seperti apa yang kau pikirkan. Dia tahu tempe jadi jalan keluar. Tapi dia mau tunjukkan kuasanya kepada kita. Kau harus sadar, kau harus tahu dengan kacang kedelai pun aku bisa kasih mujizat kepadamu. Ternyata sebelum dia menjual sudah dipersiapkan jawaban doanya. Ketika dia meracik itu sudah dipersiapkan orang yang akan membelinya. Ketika dia mengangkat itu, ketika dia meletakkan itu sudah dipersiapkan orang untuk mendapatkannya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kadang kita bingung. Habakuk pernah bingung. Dalam memahami karya Allah. Melihat situasi umat Israel. Kenapa begini umatnya Tuhan? Allah yang kudus, apakah dia sedang berdiam? Allah yang maha tahu, apakah dia tidak sedang melihat? Tetapi di pasal kedua nanti dikatakan. Orang percaya hidup dengan imannya. Maka orang percaya akan tetap bersukaria. Meskipun apa yang terjadi. Pohon ara tidak berbuah. Buah anggur tak menghasilkan. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebagai orang yang berpengharapan kepada Allah. Dia akan tetap membangun sukacitanya. Hari ini. Dalam kebingunganmu. Memahami cara kerja Allah. Kau harus tahu. Bahwa dia bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Biarlah kebenaran sabdamu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menyadarkan kami akan kedahsyatan cara kerja Allah yang tidak akan pernah dapat kami selami dengan akal pikiran kami. Karena Engkau Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Ada. Kami percayakan hidup kami dalam segala kebingungan kami, dalam segala banyak hal yang kadang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Bahkan kami kerap sekali cemburu melihat kehidupan orang fasik dalam segala sukacita, dalam segala kemewahan mereka. Kami kadang merasa kecewa melihat orang-orang benar, hidup mereka disakiti, hidup mereka diintimidasi, bahkan ruang gerak mereka dipersempit. Tapi hari ini Tuhan singkapkan sabdamu kepada kami untuk kami semakin lebih memahami Allah tetap berada dalam kehidupan kami. Dalam kebingungan, dalam kehancuran, dalam penderitaan, kami percaya Allah sedang bekerja dan akan mempertunjukkan keajaiban kepada kami. Hingga mulut bibir kami akan ternganga dan kami akan berkata, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita aminkan sabda Tuhan, kita bernyanyi waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur,
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kita mengumpulkan persembahan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala sesuatu, berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian,
persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hati hidupku, Tuhan kau makan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.